Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas saham-saham batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima UITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup di harga 1350 terkoreksi 0,73%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya Indi di distribusi. Langsung saja ketika Indi sudah mendekati pucuk 1380-an ya. Apakah potensi lanjut menguat? Kalau dilihat harga call dari Newcastle itu menguat 0,76%. Jadi ya ada potensi juga masih menguat untuk Indi. Cuman kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, tergantung masing-masing. Kalau mau spotnya itu ada di 1280 atau 1300 itu ya silahkan. Kalau ini bisa nge-swing atas, mungkin bisa naik sekitaran 1450 lagi. Berarti berapa poin tuh? 100 poin lagi. 6% 1-2 minggu. Ya semoga aja lah ISG belum koreksi, dia bisa nge-swing atas dulu. Ya karena dilihat volume meningkat, MACD juga bagus. Ini kalau nggak salah regular divergence. Jadi biasa aja ya, bukan hidden bullish divergence. Jadi seperti itu. Untuk Indi kalau menurut saya ya masih bisa lah mencoba naik lagi. Ini koreksi-koreksi biasa kayaknya, bisa ditarik naik lagi kalau memang ISG besok Senin kembali rebound. Seperti itu aja untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup di harga 2490, menguat 2,89%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di bawah semuanya Adro ada akumulasi. Adro ini menarik ya. Nah dia rebound juga dari 2400. Wah ini lumayan dah naiknya ya. Udah 3,5%, hampir 4%. Dengan kondisi sekarang karena volume juga meningkat. Kalau dilihat banda detektor ada small akumulasi, big akumulasi, ya oke lah, masih ke atas, masih bisa follow the trend nih. Bagi yang punya, yang belum gimana? Potensi reversal nggak? Kayaknya susah, tapi kita lihat aja nanti ya. Kalau kondisi sekarang ya masih bisa naik sekitaran resistan terdekatnya itu di 2550. Mungkin gak dia nutup gap dividennya bulan Desember tahun lalu di 2580, kayaknya susah, kemungkinan besar 2550. Tapi ini dia tuh hampir nutup gap dividennya loh. Dividennya berapa tuh? 199 dengan harga sekarang berarti hampir 4%-an ya. 5% ya dividennya kemarin. Ya lumayan lah kalau Bapak Ibu average down itu mungkin waktu di area ini bisa jualan profit. Tapi ini karena kita melihat technical sebelum historinya ya. Kalau belum juga pasti deg-degan kan. Kalaupun masih hot aja lah menurut saya untuk Adro ya. Kemungkinan besar ya, lihat ini dulu konfirmasinya kayaknya minggu ini. Kalau minggu ini dia membentuk lower high konfirmasi di area 2520 di bawah EMA 200-nya ini mungkin bisa lanjut turun, kembali turun, uji support lagi 2370 atau 2400 itu ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya bagus walaupun nggak sempurna bullish engulfing-nya, tapi ada peluang melanjutkan kenaikan. Kita lihat resisten 2550-an itu mampu nggak ditembusnya, tutup di atas itu untuk Adro minggu ini. Seperti itu aja untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 1490 terkoreksi 3,87%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya ADMR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ADMR open gap up dan dibuang wajar karena itu juga hari Jumat. Dan Bapak Ibu perhatikan dia itu udah naik 2 minggu. Dari 1400 ke 1600 tuh hampir 13% naiknya. Ya wajar kalau ada yang profit taking ya. Jadi kondisi sekarang wait and see dulu. Ini kelihatan false break ya. Jadi 1500 jebol nggak? Kemungkinan bisa jebol. Jadi tunggu lagi di 1400-an. Kalau menurut saya, tapi ini memang baru 10 poin. Bisa jadi hijau kan. Ya lihatlah besok kalau ada yang nekat beli di 1500 karena melihat itu harga psikologis. Ya sebenarnya sih bener-bener aja. Tinggal lihat besok mampu nggak dia rebound. Ya, jadi seperti itu aja untuk ADMR. Kalau saya lebih ke wait and see dulu. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada PTBA yang ditutup di harga 2.580 menguat 0,78%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya PTBA di distribusi. Langsung saja ke tekniknya PTBA inside bar doji. Menarik cuman jauh ya, nanggung juga nih belinya. Karena supportnya itu 2.500. Tapi ada peluang mencoba rebound. Kalau saya lihat ya, ini candle-candle seperti ini peluangnya bisa kembali rebound, mencoba rebound lagi. Ya, dia kemarin kan naik tipis tuh. Coba lihat banda detektor stock pit. Memang distribusi. Tapi ya nggak masalah. Kalau menurut saya lah ya. Kita lihat aja lah Senin konfirmasinya. Kalau dia tembus 2.600 tuh menarik tuh. Bisa aja seminggu ke depan 2.700 arahnya. Ya kan lumayan 4%-an. Ya kita lihatlah untuk PTBA. Seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 26.250 menguat 0,19%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya ITMG ada distribusi. Langsung saja ke teknikanya ITMG kayaknya susah juga untuk naik. Tapi kalau menurut saya kalau dia besok rebound tembus 26.500 menarik juga, itu bisa jadi minggu kemarin itu swing low. Tapi kembali lagi harganya dikasih nanggung. Nggak nanggung sih. Kalau menurut saya ya seimbang lah. Risk reward 1/1 cut lossnya sekitaran 3%. Kalau mau dan target profit 3% minimal. Tuh kalau dia break 26.500, 27.000 tuh sangat mungkin dia ke 28.000. Karena ini bisa jadi gambaran terbaru. Ini saya hapus ya. Pattern flag atau pola ascending triangle atau bullish pennant atau symmetrical triangle, apapun itu namanya, yang pastinya resisten klasik 27.000 tembus baru digas ke atas ya, minimal 28.000 ya, itulah namanya ya. Jadi makanya saya juga lebih suka tarik garis support resisten seperti ini ya. Gambar-gambar pola itu sebenarnya juga bisa untuk mengkonfirmasi Bapak Ibu yang suka seni menggambar-gambar ya boleh ya, tergantung lah mana cocoknya karena setiap orang kan pasti beda-beda, beda sistem trading, beda melihat chart kan, seperti itu. Untuk ITMG kalau menurut saya rebound minggu depan menarik. 26.500 tutup di atas EMA 200-nya ini aja, 26.500 tuh udah cukup bagus tuh hari Senin Selasa ya. ITMG harusnya bisa nge-swing atas. Tapi seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 23.725 menguat 0,85%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya UNTR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk UNTR teknikal rebound. Akhirnya rebound juga dia dari 23.500 berapa 23.400. Kondisi sekarang kemungkinan besar bisa swing atas lagi. Coba lihat dari time frame weekly-nya. Cukup bagus, volume juga meningkat. Oh, volume minggu kemarin kan mungkin ada rebalancing juga. Jadi makanya volume meningkat cukup signifikan. Tapi selama di atas 23.300 sih aman-aman lah. Ya, kita lihat aja. Kalaupun mau cut loss seperti ini ya, kalau dilihat dari time frame weekly ya. Tapi disclaimer, 4% rewardnya 5% ya bisa lah. Kalaupun mau average down aja lah ke bawah. Kalau nggak pakai stop loss juga boleh. Atur aja bagaimana strategi masing-masing. Cukup menarik. Saham batubara juga kemungkinan besar bisa rebound minggu ini. Seperti itu aja untuk UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di harga 328, terkoreksi 0,6%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Doit di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Doit kondisi seperti ini masih sideways, belum kemana-mana ya. Tapi kalau mau pakai support 320 tuh sebenarnya bisa. Kita lihatlah momentumnya minggu ini. Mampu lah dia tembus 340-nya. Kalau tembus bisa swing atas jauh tuh 360, 330, 340, 360 tuh kan lumayan tuh 6%. Kita lihatlah untuk Doit ya. Seperti ini ya belum oke. Tapi kalau Bapak Ibu mau coba trading bangun sistem trading karena melihat candle time frame weekly-nya doji ya, bisalah rebound ya. Coba aja. Ya, nekat aja, yang penting tuh punya trading plan, punya stop loss kalau mau pakai stop loss. Kalau Bapak Ibu mau punya sistem trading yang bagus di keadaan market uptrend bullish
ataupun downtrend, bearish, ataupun sideways, konsolidasi, ya Bapak Ibu harus membuat sistem trading. Bagaimana membuat sistem trading? Terus mencoba buy on weakness, buy on support, buy on breakout, ya. Dan juga ya harus punya stop loss kalau mau buat sistem trading yang bagus. Karena kalau Bapak Ibu sistem tradingnya mau pakai average down, itu rugi waktu. Bingung juga nanti buat sistem tradingnya lebih lama. Kalau Bapak Ibu tiap hari trading, buat sistem trading, evaluasi, pasti setahun 2 tahun ke depan tuh Bapak Ibu udah paham, mengerti apa yang Bapak Ibu buat. Oh, kenapa salahnya di sini? Apa karena kelebihan, ketinggian belinya seperti itu, terlalu nawar murah kan bisa. Nah itu pengalaman sistem trading dan psikologis. 3 itu aja Bapak Ibu kuasai, udah beres. Harusnya profit datang dengan sendirinya, pelan-pelan. Tapi ya seperti itu aja untuk Doit. Kalau menurut saya sih ada peluang mencoba kembali, coba rebound juga. Tapi disclaimer, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1260, menguat 0,8%. Kalau dilihat data asing net sell, kalau dibuka semuanya Harum didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Harum terus naik ya. Volume meningkat, big akumulasi, bagus nih. Kalau menurut saya bisa naik ke atas, tapi yang perlu diwaspadai kalau baru mau beli, ini candlenya seperti 3 watt soldier. Walaupun memang tiap hari naiknya, walaupun candlenya tuh nggak bagus, doji seperti ada seller, ada buyer bertarung dan tiba-tiba tutupannya di tengah doji, tapi volume meningkat. Ya kita lihatlah. Pokoknya ya kalau Bapak Ibu mau buat trading, sistem trading ya gagal bertahan di atas 1200, out dulu. Gitu aja. Targetnya mana? 1400. Ada potensi upside 10%. Risk reward ya sekitar 1:2 kalau berminat. Tapi disclaimer, kalau di grup Borneo Trader tuh udah beli dari 1150 hari bawah ini nih, udah beli. Harum sekarang udah floating profitnya udah 10% lebih. Ya, selama di atas 1200 ya tetap di hot. Kalau gable mungkin baru jual. Gitu. Ya, untuk Harum langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 3620, terkoreksi 0,27%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya BSSR ada akumulasi, tapi seimbang aja. Likuiditas tipis. Tembus juga ya dia 4000 berapa nih kemarin yang saya analisa tuh. Wah, belum kemana-mana. Ya, belum lah. Kalau wait and see aja dulu. Sebenarnya kalau Bapak Ibu sabar menunggu buat trading plan ya risknya kecil, nggak nyampe 3% tuh, 2,5% udah buang aja. Pasang aja auto stop loss di kerugian 2,5%. Kalau kena ya udah. Targetkan mana? 3.700 sampai 3.750 ya, sekitar 3-5% juga floating profitnya. Ya, tapi menurut saya BSSR kurang menarik lah saat ini. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 3.590, menguat 1,12%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya ABMM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ABMM bagus, dia mantul dari 3.500, lumayan naiknya udah 2% lebih. Ya, nih waktu itu ya supportnya 3.500, 3.440. Minggu ini kalau menurut saya lanjut 3.600, 3.650 itu arah untuk ABMM ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus candlenya. Volume oke. MACD juga golden cross. Cuman kalau dihitung per 3 minggu itu ada 3 watt soldier, rawan candle merah, tapi kemungkinan besar naik dulu untuk ABMM 1-2 hari ke depan. Ya, semoga aja 3.650 itu bisa diuji. Seperti itu aja untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di harga 19.500 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya Bian ada akumulasi, tapi ini likuiditas tipis ya. Nggak usah lah Bapak Ibu ya, kecuali yang tahu fundamentalnya, tahu harga wajarnya, sabar menunggu ya bisa. Tapi ya harusnya harga sekarang tuh harga mahal ya untuk Bian. Dan ya teknikal seperti ini ya jangan. Nggak menarik untuk Bian. Kalau untuk trading, untuk invest, kemahalan kayaknya saat ini. Ya, overprice. Jadi wait and see aja dulu lah untuk Bian. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup di harga 252, terkoreksi 0,78%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell,
Kalau di broker semuanya Toba ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Toba kondisi sekarang baru berhasil tembus juga dia 250 ya. Cukup oke nih, apalagi koreksinya volume kecil. Sekarang supportnya masih sama 248 250 tuh. Kalau dia candlenya tutup di bawah itu ya gagal. 246 aja udah kelihatan gagal. 244 aja lah. Targetnya mana nih kalau jalan? 280. Semoga ya minggu ini bisa. Karena ada potensi. Tapi disclaimer ya. Ada potensi dia uji resisten downtrend channelnya ini. Sekitaran 270 280. Kelihatannya kalau dilihat banda detektor ada big akumulasi. Cukup menarik untuk Toba ya. Peluang besar sih bisa. Lanjut. Rebound minggu ini. Tapi disclaimer. Langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup di harga 352 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya KKGI ada akumulasi tapi likuiditas tipis. Janganlah dipaksa. Trading di sini masih sideways. Tapi kalau dilihat dia membentuk higher high, higher low ya. Enggak ya, higher high-nya sama nih. Kayaknya sih mau rebound juga nih. Cuman ya kita lihat Senin aja. Supportnya Bapak Ibu tetap pakai aja 344. Gagal bertahan di atas itu buang aja. Selama sideways kalau mau sabar nunggu tunggu aja. Nanti ada aja momentumnya antara dia ditarik naik cukup tinggi atau dibuang. Ya udah, yang penting kita udah tahu di mana harus stop loss kalau dia gagal. Untuk KKI seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.